Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita dengan sebuah judul. Denominasi keberatan dengan gelar-gelar yang diberikan oleh Gereja Katolik kepada Bunda Maria. Jadi kaum denominasi itu merasa keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Gereja Katolik terhadap Bunda Maria. Ini imannya Gereja Katolik tapi mereka yang keberatan. Maka ketika saya membaca komentar-komentar miring di kolom komentar video-video saya, ketika saya bicara tentang Bunda Maria, saya tertawa, saya senyum-senyum dengan komentar-komentar miring yang muncul. Karena komentar itu datang dari orang-orang yang memang tidak memberikan penghormatan secara istimewa kepada Bunda Maria. Dan ketika Gereja Katolik memberikan penghormatan yang istimewa kepada Maria, mereka kepanasan. Dalam hati saya muncul satu pertanyaan ketika saya melihat komentar-komentar miring yang muncul di kolom komentar video-video saya ketika saya bicara tentang Bunda Maria. Dalam hati saya muncul sebuah pertanyaan demikian. Apakah dunia ini sudah semakin tua sehingga bermunculanlah orang-orang dengan cara berpikir dan bersikap yang aneh-aneh? Apakah ini dipengaruhi oleh dunia yang sudah semakin tua sehingga bermunculanlah di mana-mana orang-orang sibuk mengurusi iman orang lain? Barangkali ini dipengaruhi oleh usia dunia ini. Para sahabatku terkasih, bicara tentang Bunda Maria. Bunda Maria adalah figur yang begitu akrab dan dekat dengan kaum beriman Katolik atau umat-umat Katolik. Makanya kita lihat Gereja Katolik dalam hal ini, orang-orang Katolik begitu menghormati figur ini. Jadi Gereja Katolik sangat menghormati dan mencintai Bunda Maria. Dan ini sangat tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lebih semarak lagi kita lihat pada bulan Mei dan Oktober. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita lihat di mana-mana orang beriman Katolik itu selalu memiliki penghormatan yang istimewa kepada figur ini. Dan lebih luar biasanya penghormatan ini kita lihat yakni di bulan Mei dan bulan Oktober. Nah, di dalam Gereja Katolik ada 2 bulan penuh didedikasikan untuk menghormati Bunda Maria, yakni bulan Mei dan bulan Oktober. Bulan Mei itu disebut dengan bulan Maria. Karena apa? Ini berhubungan dengan Bunda Maria sebagai ibu umat manusia. Bunda Maria sebagai Hawa baru, sebagai ibu dari umat manusia. Sedangkan bulan Oktober itu disebut sebagai bulan Rosario karena berhubungan dengan peristiwa penting yang terjadi di Lepanto Timur Tengah pada tahun 1571. Pada waktu itu terjadi perang di Lepanto Timur Tengah dan Paus pada saat itu meminta kepada umat Katolik yang ada di wilayah Eropa untuk mendaraskan doa Rosario. Dan akhirnya apa? Pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan Katolik. Maka Oktober itu menjadi bulan Rosario. Nah, dari 2 kesempatan ini terlihat umat Katolik itu memberikan penghormatan yang sangat istimewa kepada Bunda Maria. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mau memberikan tanggapan secara umum atas komentar-komentar yang muncul dalam video-video saya ketika saya bicara tentang Bunda Maria. Dan teristimewa ada satu komentar yang ingin saya angkat di sini untuk kita. Dan di layar kita sudah saya tunjukkan juga komentar itu. Silakan para sahabat membacanya sambil mendengarkan apa yang kami sampaikan. Nah, komentar yang ada itu begitu banyak. Hanya saya mengambil satu komentar saja sebagai contoh bahwa selalu ada saja komentar-komentar miring ketika saya bicara tentang Bunda Maria. Komentarnya demikian. Memang Maria berbeda dengan kita-kita manusia biasa. Tapi juga sangat salah kalau mengagungkan Maria berlebihan. Jadi mereka lebih tahu daripada umat Katolik. Kita lanjut.
Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan itu tentu saja karena gak ada manusia yang bisa menghindar dari rencana Allah, kan? Ini pertanyaan. Sangat salah kalau sampai memberi gelar Bunda Penolong Abadi, melecehkan Tuhan. Kalau Maria lah yang jadi penolong abadi manusia, lalu Tuhan kemana? Ngapain aja Tuhan? Cuma nontonin anak-anaknya kesusahan. Nah, inilah isi komentar dari komentar yang ada di video saya sebelumnya. Inilah isi dari komentar salah seorang yang memberikan komentar di video saya sebelumnya. Nah, para sahabatku terkasih, masih banyak lagi komentar yang muncul yang berhubungan dengan Bunda Maria. Komentar-komentar miring yang berusaha mematahkan apa yang menjadi iman gereja Katolik. Para sahabatku terkasih, berdasarkan komentar ini maka saya memberikan beberapa tanggapan atas hal ini. Jadi tanggapan ini secara umum untuk kita, teristimewa bagi mereka-mereka yang suka bicara miring ketika orang-orang Katolik bicara tentang Bunda Maria. Komentar saya yang pertama. Inilah yang disebut dengan orang yang kurang kerjaan itu, yang sibuk mengurusi iman orang lain dibandingkan mengurus imannya sendiri. Jadi inilah orang-orang yang contoh orang-orang yang kurang kerjaan, yang sibuk mengurusi iman orang lain. Imannya sendiri tidak diurusi. Bro, fokus saja dengan ajaran imanmu. Fokus saja dengan ajaran imanmu. Perdalam saja ajaran Martin Luther itu, supaya Anda lebih banyak tahu tentang iman Anda. Jadi Anda lebih bagus fokus kepada ajaran Martin Luther yang dikatakan sebagai sang reformator itu. Pelajari ajaran Martin Luther supaya Anda tidak kekurangan ajaran iman. Dan dengan demikian Anda tidak punya kesempatan lagi untuk mengurusi iman orang lain. Atau apakah Martin Luther tidak meninggalkan warisan apa-apa sehingga Anda sekalian menjadi bingung? Akhirnya sibuk mengurusi iman Katolik. Jangan-jangan seperti itu. Martin Luther tidak meninggalkan warisan apa-apa sehingga Anda tidak punya ajaran iman yang mendasar, yang kaya. Akhirnya Anda kebingungan dan konsekuensi selanjutnya adalah sibuk mengurusi iman orang lain. Maka wajar saja kalian itu menjadi tercerai-berai. Ini video sebelumnya juga pernah saya katakan. Kalau orang yang kaya akan ajaran iman, dia fokus dengan ajaran imannya, maka tidak ada kesempatan lagi untuk bicarakan ajaran iman orang lain. Dan dengan demikian dia akan teguh dalam beriman dan bukan menjadi tercerai-berai seperti yang terjadi pada atau dalam tubuh denominasi. Gereja Katolik tetap utuh mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia. Karena gereja Katolik memiliki seorang ibu yang senantiasa mendoakan anak-anaknya. Itulah Bunda Maria. Jadi gereja Katolik menghormati, mencintai Bunda Maria. Dan dengan demikian Bunda Maria itu hadir selalu untuk mendoakan gerejanya, mendoakan para putranya. Para sahabatku terkasih, pernah dalam video sebelumnya saya pernah katakan begini. Kalau di rumah kita, seorang anak itu begitu menghormati dan mencintai orang tuanya, maka ketika dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya, seluruh pekerjaannya dan hidupnya sendiri akan menjadi atau akan selalu diberkati Tuhan. Karena apa? Dia menghormati dan mencintai kedua orang tuanya. Tapi berbanding terbalik ketika seorang anak itu tidak menghormati kedua orang tuanya alias anak durhaka. Maka yakinlah orang-orang yang masuk dalam kategori sebagai anak durhaka ini tidak akan pernah mengalami kebahagiaan di dalam hidup. Segala sesuatu yang dia lakukan pasti tidak akan mendatangkan sebuah hasil yang baik untuk kehidupannya. Karena apa? Dia tidak menghormati orang yang dengan mereka dia hadir, dia hidup di dunia ini. Sama saja dengan Bunda Maria.
Kenapa gereja Katolik menjadi utuh? Karena apa? Gereja Katolik sangat menghormati figur Maria ini. Dan Maria, Bunda Maria, akhirnya menjadi ibu bagi gereja Katolik, mendoakan putra dan putrinya. Maka begitu utuh iman gereja Katolik. Dan selaku umat beriman Katolik, kita harus bangga dengan ini. Bahwa kita memiliki seorang ibu yang senantiasa mendoakan putra putrinya. Komentar yang kedua. Gereja Katolik memberikan perhatian dan penghormatan terhadap Bunda Maria karena Bunda Maria ada dalam kitab suci. Ini jelas sekali para sahabatku terkasih. Bunda Maria itu ada di dalam kitab suci. Gereja Katolik tidak mengarang-arang. Karena Bunda Maria itu ada di dalam kitab suci, maka gereja Katolik itu memberikan perhatian, penghormatan secara istimewa. Pertanyaannya, apakah kitab suci kita berbeda? Kitab suci Anda dan kitab suci saya berbeda. Sehingga Anda tidak tahu tentang hal penting ini. Jangan-jangan kitab suci kita berbeda. Nah, atau jangan-jangan kitab suci yang Anda pakai itu adalah hasil karangan bebas Martin Luther. Sehingga Maria tidak ada di dalamnya. Kalau itu adalah karangan bebas Martin Luther, maka pantas Bunda Maria tidak akan ada di dalam. Makanya di sini konsep sola scriptura itu mengalami kerancuan. Kenapa disebut mengalami kerancuan? Selalu digaungkan sola scriptura, artinya hanya kitab suci. Berarti segala sesuatu yang ada di dalam kitab suci itu harus dibicarakan. Bukan apa yang kita suka itu yang kita bicarakan, apa yang tidak kita suka itu yang tidak kita bicarakan, supaya berbeda dengan orang lain. Jadi konsep sola scriptura di sini dipertanyakan. Karena Maria sendiri ada di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Maria sangat jelas diungkapkan oleh kitab suci atau diungkapkan di dalam kitab suci. Tapi Anda luput untuk membicarakannya. Tapi ketika gereja Katolik membicarakannya, memberikan penghormatan secara istimewa kepada figur ini, Anda keberatan, Anda komentar. Komentar saya yang ketiga. Mengapa Anda itu begitu keberatan ketika gereja Katolik memberikan perhatian secara istimewa terhadap Bunda Maria? Bahkan seolah-olah Anda itu terkesan atau terbaca di sana begitu sakit hati dengan Bunda Maria. Maka ketika gereja Katolik bicara tentang Bunda Maria, selalu ada saja muncul komentar-komentar yang aneh, komentar-komentar yang miring tentang Bunda Maria. Para sahabatku terkasih, memang wajar Anda tidak mengenal Maria dengan baik. Jadi wajar saja mereka ini tidak mengenal Bunda Maria dengan baik. Karena mereka ini tidak memiliki perhatian terhadap figur Maria. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa mengenal Maria, sementara mereka tidak memiliki perhatian secara khusus, secara istimewa kepada figur Maria ini. Coba kalau kita memiliki perhatian yang baik kepada seseorang, maka kita tentu mengenalnya secara lebih dekat. Dengan segala kekayaan yang ia miliki di dalam dirinya. Yang dengannya kita akhirnya mengakui orang tersebut. Ini contoh jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering mengatakan begini, oh rupanya dia orangnya sangat baik. Sebelumnya saya menduga dia itu seperti ini. Tapi setelah saya dekat, mengenal dia secara lebih dekat, saya pelajari sifat-sifatnya, rupanya orang ini sangat baik dan patut dipercaya. Bahasa seperti ini, kalimat seperti ini sudah sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berhubungan dengan Bunda Maria, bagaimana mungkin Anda bisa menghormati Bunda Maria kalau Anda tidak mengenal figur ini dengan baik? Yang menjadi persoalan adalah Anda sudah terlebih dahulu membentengi diri dengan kecongkakan Anda, sehingga Anda menjadi buta untuk melihat sesuatu yang baik. Ini bisa kita lihat juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya secara pribadi sudah merasa sombong dan congkak, maka ketika saya bertemu dengan orang lain, saya tidak menganggap orang itu lagi. Saya dalam diri saya sendiri menganggap dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak sehebat saya.
Jadi saya sudah membentengi diri saya dengan kecongkakan saya. Sehingga saya tidak melihat kekayaan yang luar biasa yang ada di dalam diri orang lain. Dan ini selalu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di sini kita lihat, wajar saja mereka tidak mengenal Bunda Maria. Mereka sudah membentengi diri dengan kecongkakan di dalam diri mereka sendiri. Komentar yang keempat. Inilah yang dinamakan dengan memaksakan sesuatu yang dipikirkan akan apa yang orang lain imani. Pikiran dia dipaksakan untuk iman orang lain. Ini kan sesuatu yang konyol. Sesuatu yang secara psikologis ini patut dipertanyakan. Saya memikirkan sesuatu lalu itu saya paksakan untuk orang supaya, atau apa yang saya pikirkan itu saya paksakan untuk orang lain supaya mereka beriman sesuai dengan apa yang saya pikirkan itu. Ini kan sesuatu yang aneh ini sebenarnya, dan psikologi orang dalam kategori ini patut dipertanyakan. Pikiran saya itu pikiran saya, imannya ya tetap imannya. Bukan berarti apa yang saya pikirkan itu saya paksakan untuk dia imani. Ini orang yang kurang kerjaan seperti saya katakan tadi. Orang yang kurang kerjaan. Dan bisa juga dikategorikan sebagai orang yang tidak waras. Ini sama saja dengan seseorang yang mau membangun rumah dengan tipe yang dia inginkan. Lalu saya datang dan protes. Jangan dong bangun rumah dengan gaya seperti itu. Sementara orang yang mau membangun rumah itu rumah dia sendiri dengan pola atau dengan tipe atau corak yang mau dia bangun itu, dia akan nyaman dan tenang di dalamnya. Tapi saya yang mengajukan protes. Berarti di sini psikologi saya tidak beres. Saya memikirkan apa atau apa yang saya pikirkan itu saya paksakan untuk orang lain. Ini sesuatu yang tidak benar. Apalagi ini berhubungan dengan ajaran iman. Maka wajar-wajar saja pada poin komentar yang keempat ini kita lihat belakangan ini selalu saja dari kaum denominasi itu mengajak debat antara para pastor dengan para pendeta. Karena seperti ini mereka berusaha memaksakan gereja Katolik untuk beriman sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, bukan sesuai dengan apa yang ada di dalam ajaran gereja Katolik. Maka tadi saya katakan ini orang yang kurang kerjaan, orang-orang yang tidak waras, dan psikologi mereka patut dipertanyakan. Nah, para sahabatku terkasih, bagian berikutnya saya memberikan sedikit jawaban mengapa gereja Katolik memberikan gelar kepada Bunda Maria. Nanti di sesi berikutnya saya akan membuat bagaimana pengklasifikasian dalam pemberian gelar kepada Bunda Maria. Itu kita akan lihat pada sesi berikutnya. Nah, di sini kita lihat mengapa gereja Katolik memberikan gelar kepada Bunda Maria. Tentu saja karena peranan Bunda Maria sendiri di dalam gereja. Pertama, Maria dipilih Tuhan secara istimewa untuk menjadi Bunda Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Pemilihan yang istimewa ini sangat dirasakan akibatnya yang membahagiakan oleh gereja sepanjang masa. Kedua, seperti yang dijelaskan oleh Lumen Gentium nomor 62. Lumen Gentium itu salah satu dokumen yang dihasilkan dalam Konsili Vatikan kedua. Lumen Gentium berarti terang bangsa-bangsa. Dan di sana dalam nomor atau pada nomor yang 62 atau artikel yang ke-62 dibicarakan secara khusus tentang Bunda Maria. Demikian dikatakan di sini. Keibuan Maria dalam tata rahmat berlangsung terus tanpa putus. Mulai dari persetujuan yang diberikannya dengan setia pada saat menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dan yang dipertahankannya tanpa ragu sampai di kaki salib. Sampai kepada kesempurnaan abadi semua orang beriman. Karena setelah diangkat ke surga, Maria tidak meninggalkan tugas ini, melainkan melanjutkannya melalui perantaraan limpah dengan memberikan kita anugerah keselamatan abadi. Karena dia sudah menjadi orang kudus, orang pilihan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa peran Maria dalam tata penyelamatan tetap aktual sepanjang sejarah gereja.
tanpa terhenti oleh hilangnya Maria secara fisik dari panggung sejarah dunia. Karena itu, Maria sungguh melebihi segala makhluk di surga maupun di bumi. Dan keunggulan ini sekaligus menjadi alasan bagi orang beriman Katolik untuk memuji, mencintai, mengagumi, dan menghormati Maria sambil meneladani dan memohon bantuan doa dari Bunda Maria untuk gereja. Para sahabatku terkasih, inilah tanggapan saya atas komentar-komentar yang sering muncul di kolom komentar video-video saya. Kiranya ini bagi kita umat beriman Katolik semakin meneguhkan iman kita. Dan bagi mereka yang suka memberikan komentar miring tentang ajaran iman Katolik, bertobatlah. Anda lebih bagus fokus dengan ajaran iman Anda sendiri daripada sibuk mengurusi iman agama lain atau iman orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.